Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya akan mengantarkan sebuah topik mengenai bagaimana kita memakmurkan masjid atau imaratul masjid. Memakmurkan masjid bagi sebagian orang itu dianggap hanya meramaikan masjid dengan kegiatan-kegiatan spiritual, mengisi soft sholat jamaah, membaca Al-Quran di dalamnya, dan juga membuat kajian-kajian yang mendatangkan berduyun-duyun manusia. Tetapi sesungguhnya memakmurkan masjid itu jauh lebih luas konteksnya. Al-Quran menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut sedikit pun kecuali kepada Allah. Maka semoga saja mereka itu termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Hadirin rahimakumullah, ayat ini menegaskan bahwa untuk memakmurkan masjid memang membutuhkan satu syarat utama, yaitu kita harus beriman kepada Allah. Iman yang menggerakkan hati kita untuk mendatangi masjid, untuk memakmurkan masjid, untuk menjadikan masjid bermanfaat bagi semua manusia di sekelilingnya. Oleh karena itu ada jargon yang mengatakan masjid makmur memakmurkan. Dari masjid kita bangkit. Apapun masalahnya, masjid solusinya. 3 jargon ini begitu dahsyat kalau kita pahami, kalau kita dalami dengan hati kita. Masjid itu memakmurkan, makmur dan memakmurkan, artinya tidak hanya masjid itu makmur ramai dengan jamaah untuk sholat, untuk qiraatul Quran atau untuk pengajian, tetapi memberi dampak sosial pula kepada masyarakat di sekelilingnya. Dari masjid bisa menyantuni fakir miskin, dari masjid bisa memberikan biaya pendidikan, dari masjid bisa memberikan solusi permasalahan rumah tangga, dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan makmur, memakmurkan. Salah satunya demikian. Yang kedua, dari masjid kita bangkit. Artinya potensi umat yang selama ini mungkin sedang tidur bisa dibangkitkan lebih positif, lebih dahsyat lagi, menjadi khairul ummah. Dari masjidlah orang dibina keimanannya, ketakwaannya, dan digerakkan sesuai dengan makom masing-masing, profesi masing-masing, sehingga kehidupannya harmonis sejalan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, dari apapun masalah yang kita hadapi, mari kita datang ke masjid. Kita jadikan masjid sebagai tempat untuk muhasabah diri, untuk tafakur, mencari inspirasi bagaimana kita bisa memecahkan persoalan hidup ini. Kita bisa dilihat di belahan manapun, orang yang lagi susah datang ke masjid tidak akan tambah susah. Mereka biasanya itu menenangkan diri atas masalah yang didapatkan. Tapi soal solusi, hanya Allah yang akan memberikannya dengan jalan Allah sendiri pula. Ada orang yang datang kelaparan ke masjid, maka ternyata di masjid itu menyediakan makanan buat para musafir, atau orang-orang yang lapar, atau mungkin program makan gratis sekalipun. Maka itu bisa membantu pada umat. Ada orang yang kehilangan harta karena menjadi korban bencana alam, maka masjid berduyun-duyun datang untuk membantu mereka, membantu sama. Tidak melihat apakah muslim atau bukan. Kepedulian masjid untuk mengayomi masyarakat itu adalah fungsi dari masjid memberikan solusi bagi masalah umat manusia. Hadirin rahimakumullah. Maka dari itu pada kesempatan yang mulia ini, saya mengajak saya pribadi dan juga kepada hadirin sekalian, mari kita memakmurkan masjid yang sudah ada di sekitar kita. Tidak harus kita menuju pada masjid tertentu.
Tidak harus kita harus datang jamaah tentu terus-menerus di masjid tersebut, tapi bisa mengoptimalkan semuanya. Karena masjid menjadi lahan dakwah bagi kita, maka kita perlu mengoptimalkan potensi yang ada di sekitarnya. Mungkin saudara kita tidak sering jamaah di masjid, tapi beliau mempunyai potensi ekonomi yang bisa membantu memberdayakan masjid. Mungkin seorang itu tidak bisa datang ke masjid karena kesibukannya, tapi mempunyai buah pikiran yang luar biasa. Maka kita bisa menggerakkannya, bisa memanfaatkan potensi pikiran tersebut untuk menciptakan ide-ide invasi dalam memakmurkan masjid. Dan mungkin juga ada orang yang tidak bisa ke masjid karena sibuk untuk mencari nafkah keluarganya, tapi beliau mempunyai tenaga, maka kita bisa memberdayakannya untuk membuat masjid ini lebih indah, untuk memperbaiki masjid ini, merenovasi dan merawatnya. Atau kemungkinan-kemungkinan yang lainnya. Oleh karena itu, mari kita memakmurkan masjid dengan cara masing-masing, tapi tidak menjadikan masjid hanya sebagai tempat seremonial, ritual, dan juga bagian dari ibadah mahdoh semata, tapi bisa menjadi sumber inspirasi ibadah khairul mahdoh. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada baiknya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kurangnya itu pasti datangnya dari saya pribadi. Nasrullah wa qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.